Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita masih diberi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat silaturahim dan kesehatan dan nikmat berkumpul pada pagi hari ini, dan insyaallah kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya istiqomah hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat pejuang subuh beserta pondanya yang Allah sayangi, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa tertib dalam majelis online ini. Pertama, lurusan niat kita semata-mata untuk mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bentuk kajian ini kita berpakaian rapi dan sopan dan jaga adab. Kemudian mengadakan hati dan pikiran serta fisik kita agar bisa fokus mendengarkan butiran ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Selama kajian berlangsung, kita akan memute all peserta dan dimohon untuk stop video bagi yang dalam posisi berbaring atau mengantuk. Kemudian nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya dalam sesi tanya jawab. Dimohon untuk memberikan pertanyaan melalui chat yang sesuai dengan tema pada hari ini, dan juga akan diberi kesempatan untuk bertanya langsung melalui forum. Demikian kata tertib yang disampaikan pagi ini. Semoga sama-sama kita memulai dan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan di sana Ustaz? Di pesantren? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semalam hujan. Masih dingin Ustaz ya? Berarti bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi musim hujan di sini, Mas. Masya Allah. Pada pagi ini Ustaz akan membawakan tema yang sangat menarik. Tentunya kita mengenalkan beberapa kejadian dan peristiwa dengan kita secara internasional, dan tema ini adalah bagaimana sikap kita terhadap orang atau negara yang menghina Nabi Muhammad SAW, dan tentunya sangat relevan dengan kondisi sekarang. Itu kepada Ustadz, kami silakan untuk memberikan tausiahnya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti termasuk yang mendapatkan syafaat darinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Raya Pondok Indah yang kami muliakan, segenap pengurus Majelis Ta'lim Pejuang Subuh yang kami muliakan, semoga semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, ini dalam rangka bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita dihadapkan dengan peristiwa ada orang bernama
si Markon. Gitu ya. Si Markon ini rupanya belum kenal Nabi Muhammad SAW, jadi dia cerita tentang Nabi yang tidak enak didengar, kira-kira begitu. Ya. Jadi ada orang di benua Eropa sana, namanya si Markon, ya. Dia belum kenal Nabi, terus cerita tidak enak mengenai Nabi. Nah, ceramah kita hari ini diminta oleh teman-teman, temanya bagaimana respon kita terhadap orang secara individu ataupun kelompok negara bila mengatakan yang tidak baik tentang Nabi kita Muhammad SAW. Namun sebelum itu saya jawab, karena menjawab itu mudah, menjawabnya mudah. Udah ada hadisnya, udah ada dalilnya dalam Al-Quran, hadis. Apa yang akan kita lakukan kepada orang yang menghina Nabi SAW? Tapi saya ingin sekali mengajak kita semua introspeksi, gitu ya. Sebelum saya menyampaikan apa sikap kita, gitu ya. Saya mau ngajak kita introspeksi, ya, gitu ya. Pernah tidak kita bertanya kepada diri kita, atau secara bangsa, atau secara organisasi, atau secara umat secara lebih luas, introspeksi kenapa muncul lagi penghina Nabi Muhammad SAW. Apalagi belakangan ini yang menghina Nabi ini munculnya itu bertubi-tubi ya. Anak kecil di sudut kampung mana entah berantah di negara ini pun sering kita lihat mengumumkan di status media sosial mereka perkataan-perkataan tentang yang tidak enak tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau hukumnya mah sudah jelas ya. Namun kita bertanya kepada diri kita sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW, sebagai pengagum Nabi Muhammad SAW, bahkan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, gitu ya. Karena kalau pakai pepatah Melayu, ya memang nggak akan mungkin ada api kalau tidak ada asap. Gitu, gitu kalau pepatah Melayu kan. Semuanya ada sebabnya, ada penyebabnya. Nah, kita mengajak introspeksi. Kenapa ini terjadi terus? Nah, sebenarnya kalau kita lihat-lihat, ya, kita analisa baik-baik, ada banyak hal yang dijadikan Nabi sebagai prinsip universe, prinsip-prinsip bersama sebagai manusia yang kurang diperhatikan oleh umat Islam di akhir-akhir ini. Ya. Nah, ini yang sering saya sampaikan, baik di kajian pejuang subuh, di kajian manapun, ya ini paling sering saya sampaikan, yaitu 2 poin yang membuat orang sepele terhadap Nabi Muhammad, terhadap umat ini sekarang, sehingga berani mencaci Nabi Muhammad SAW. Dan 2 poin ini menjadi saya bilangnya, perjuangan Nabi dihiasi oleh 2 poin ini selama kita mempelajari sirah Nabawi. Yang pertama adalah akhlak Rasulullah SAW. Ya, akhlak Rasulullah SAW. Nah, umat Islam ini berakhlak atau tidak? Perlu kita tanya diri kita masing-masing. Sudah diamalkan belum akhlaknya Rasulullah SAW? Ya, kalau udah, saya kok ya ndak yakin bila akhlak Nabi diamalkan oleh umat ini, akan ada orang yang berani mencaci Nabi lagi. Nah, ya,
Akhlak Nabi yang mana, Salman? Ya, akhlak Nabi secara keseluruhan, ya. Yang terutama akhlak Nabi siddiq, amanah, jujur dan amanah. Gitu kan. Ini jujur dan amanah. Kita udah jujur belum sih jadi umat Islam gitu. Hasil surveinya kita belum jujur kita. Kalau di zaman dulu kejujuran itu terjadi di pejabat dan terjadi di orang kaya yang curang dalam mencari harta. Sekarang waliyazubillah, waliyazubillah, waliyazubillah. Loh, kejujuran itu sudah tercoreng dan ternodai bahkan bagi mereka yang mengurus masjid. Tapi Masjid Raya Pondok Indah nggak masuk lah ya. Saya yakin Masjid Raya Pondok Indah bagus diurus. Bahkan kejujuran itu sudah ternodai di kalangan para penceramah, para manusia yang melabelkan dirinya sebagai ustadz, kiai, ataupun habib sekalipun. Loh, kalau jujur tentang diri kita, tentang sunnah, tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita abaikan, lantas ya sebenarnya yang menghina Nabi siapa ini sekarang ini? Ya, sebenarnya yang menghina Nabi ini siapa sebenarnya? Ya, jangan-jangan kita setiap hari karena akhlak tak kita amalkan dengan baik, menodai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak sengaja. Nah, itu kan karena kita ini memang suka sekali melihat semut di seberang lautan, namun lupa gajah di pelupuk mata. Kan kita selalu begitu kan? Kita melihat penghinaan terhadap Nabi di Prancis, tapi kita sering menghina Nabi, bahkan kita sering menghina Nabi karena tidak meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sebagai umat kita wajib introspeksi apakah akhlak Nabi sudah kita amalkan dengan baik. Akhlak kita bertetangga, akhlak kita berumah tangga, semua sudah kita amalkan belum? Saya ada dialog dengan sahabat gitu. Saya punya sahabat walau umurnya jauh di atas saya, agamanya Katolik. Gitu. Agamanya Katolik. Dan dia baik ke saya, Dia sering bantu pesantren kita ini. Umurnya udah 76 tahun, walaupun saya bilang sahabat ya, saya manggil dia ibu. Gitu. Dia ini sedang bertransaksi dengan kita di pesantren, pembelian lahan pesantren putri. Ya, sebelumnya kita juga sudah beli tanahnya. Apa yang saya sering diskusikan bersama sahabat-sahabat kita di sini, lihatlah, jangan terlalu membenci orang yang beragama bukan Islam. Jangan terlalu membenci orang yang bukan seagama dengan kita, sesuku dengan kita, sebangsa dengan kita. Ini orang Cina Katolik, ternyata ibu-ibu yang saya muliakan ya. Kalau kemarin kita sebelumnya itu udah setahun yang lalu, kita beli tanah dengan posisi yang sama di pinggir jalan yang sama sama orang yang beragama Islam. Dan tahu dia ini untuk pesantren gratis, itu dilepas hanya 950.000 semeter. Itu udah murah banget menurut mereka. Dan saya tidak menyalahkan itu sah ya. Bukan berarti orang Islam yang jual tanah seharga segitu itu dia salah, bukannya. Tapi yang menjadi ketukan di hati saya adalah apa? Ada orang yang beragama Katolik, Cina pula. Dia bilang, kalau untuk Ustadz Salman buat pesantren mah bayar 500.000 aja Ustadz per meter. Allah, luar biasa gitu. Bayar 500.000 aja per meter. Nah, cerita ini sebenarnya belum begitu menjadi alasan untuk saya sampaikan di sini sebenarnya. Saya sharing ini ke Ustadz gitu ya. Lihat nih Ustadz loh tempat saya sharing ini.
Apa setelah saya sharing cerita ini ke Ustadz? Ustadz itu bilang apa? Hati-hati Salman, jangan-jangan dia misionaris lagi, punya misi mau mengkristenkan orang. Saya bilang, ya kalaulah begini model Ustadz, maka si Markon ini nggak usah kita respon. Kenapa? Ada orang bertitel Ustadz, saya ceritakan ada Cina Katolik, jual tanah untuk pesantren putri, dia hargakan 500.000. Bukannya dia merespon dengan bersyukur, malah dia merespon dengan buruk sangka. Gitu kan. Hati-hati loh, itu jangan-jangan dia misionaris loh itu. Jangan-jangan dia udah banyak mengkristenkan orang gitu. Aduh, saya bilang, ya, ya ente bilang alhamdulillah dulu, terima kasih dulu, terinspirasi dulu dengan akhlaknya. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalaulah termurahnya sebenarnya menurut warga di sini harga tanah di situ itu 800.000 per meter. Akhirnya dia beri 500.000 per meter, dikasih masa tangguh untuk pembayaran. Ya, arti dia kan sedekah 300.000 per meter, Bu. Dan yang akan kita beli itu 3.700 meter. Kalaulah dia paksakan tetap 800.000, maka kita perlu minimal 3 miliar atau 3,5 miliar uang untuk melunasi harta tanah itu. Tapi dengan dia jatuhkan hanya dengan 500.000, kita hanya perlu 2 miliar untuk membayar itu. Berarti dia sudah bersedekah kepada saya yang beragama Islam. Jelas-jelas beda dengan dia. Dan jelas-jelas bahwa saya seorang misionaris. Bagi dia kan. Dia udah jelas, saya udah bilang bahwa ini akan dipakai untuk pesantren putri mendidik nabi, mendidik umat Islam agar mengenal Islam ini dengan baik. Mengenal Islam ini dengan baik. Nah, lihat. Untuk sekedar merespon itu dengan sebaik-baiknya saja, yang saya bilang tadi, teman saya Ustadz ini belum bisa. Loh, bagaimana kita bilang kalau kita sudah menjunjung tinggi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, toh kita aja nggak bisa memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu ya. Kita tidak akan mungkin bisa menghalangi orang menghina Nabi kita bila kita tidak memuliakan kita sendiri sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ngajak kita introspeksi diri kita sebagai umat. Jangan-jangan loh, kita ini memang harus memperbaiki, ya. Memang harus banyak memperbaiki sehingga nanti tidak lagi terlalu banyak bermunculan orang yang menghina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu yang pertama ya. Jadi saya ajak, ayo introspeksi diri dulu. Nah, gitu ya. Sudah introspeksi, hasilnya apa? Ayo jawab di diri masing-masing. Jangan pula perlu saya yang jawab. Jawab di diri masing-masing. Sudah sejauh apa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita amalkan. Tadi saya baca ada SMS. Oh, berarti bapak ini atau ibu ini saya nggak tahu siapa tadi. Kurang sabar dia. Jadi nggak ada katanya hubungan dengan akhlak Rasulullah SAW terhadap bahasa. Udah, saya minta bapak yang SMS tadi datang ketemu saya. Berarti akhlak ini masih sangat jauh ya. Sekedar sabar menunggu respon terhadap si Markon ini saya jawab aja enggak bisa. Apalagi lah akhlak-akhlak yang lain. Nah ini kan artinya kita ini jauh masih dari panggang dari api ini masih jauh ya. Sekedar sabar menunggu jawaban terhadap Markon ini saja kita nggak punya akhlaknya, apalagi lah yang lain-lain gitu ya. Maka saya udah bilang saya akan jawab itu nanti di akhir, karena bagi saya menjawab itu mudah sekali ya, mudah sekali. Yang nak saya ajak itu kita introspeksi diri dulu. Ada poin pertamanya ada akhlak, poin keduanya adalah entrepreneur.
Nah, ini yang sering juga saya sampaikan di mana-mana. Saya ingin sekali mengangkat kesadaran umat Islam bahwa ekonomi adalah hal yang sangat penting di dalam kita beragama. Ya. Ekonomi adalah hal yang sangat penting dalam kita beragama. Dulu saat Raja Faisal masih memiliki minyak, cadangan minyak yang sangat banyak sekali ya. Dan Raja Faisal berani sekali bargaining position terhadap dunia internasional tentang minyak. Lobinya Raja Faisal mampu dia membangun masjid besar di Roma, Italia. Dekat dari Vatikan. Bagi yang pernah ke sana pasti tahu ya. Pasti tahu. Jadi dekat sekali dengan Roma, Vatikan itu ada dari Vatikan di kota Roma ya, ada masjid besar dibangun oleh Raja Faisal. Kalau bagi yang mempelajari sejarah itu bargaining ekonomi, keren sekali ya Raja Faisal itu ya. Ketika harta dia pegang, dia mampu mempermalukan apa namanya. Ya saya bilang lalu kan dia membangun masjid besar di samping Vatikan. Besar sekali masjid itu ya di Roma, Italia. Ini bila ada uang, umat ini akan mulia. Cuman kan orang agak tabu kalau saya ajak bicara uang ekonomi ini. Padahal apa-apa ya butuh uang. Untuk nge-zoom kayak gini kita butuh uang. Kalau nggak ada uang bisa nggak kita ceramah kayak gini? Nggak bisa kita ceramah kayak gini. Masjid Biru Raya Pondok Indah itu kalau nggak ada uang ya nggak bisa kita bangun. Cuman kadang-kadang kita di agama ini pura-pura nggak mau uang, mengatakan uang itu nggak dibawa mati, mengatakan ngapain sih ente kerja mulu nggak ibadah gitu. Jadi ada dikotomi antara mencari rezeki dan ibadah. Padahal mencari rezeki yang halal adalah ibadah. Pergi mencari rezeki yang halal adalah ibadah. Mensejahterakan umat Islam di seluruh dunia adalah salah satu cara bagaimana agar Nabi kita tidak dihina orang lagi. Loh, kalau yang sedang megang perekonomian di dunia ini adalah umat Islam, kalau bandar di seluruh dunia ini adalah umat Islam, kalau konglomerat besar di dunia ini adalah umat Islam, ya nggak berani si Markon itu macam-macam kan? Nggak akan berani si Markon ini macam-macam. Ya pasti gitu ya, saya pastikan itu. Nggak akan berani si Markon ini macam-macam. Maka sekali lagi, saya ajak dulu kita introspeksi diri. Kenapa ini Nabi kita ini dihina terus? Nah, kalau saya melihatnya ada di dua hal ya. Bahwa akhlak kita sebagai pengikut Nabi belum sempurna. Saya bukan berarti menyampaikan ini akhlak saya sempurna, enggak. Saya jujur saya masih jauh dari Nabi, amanah saya masih jauh dari Nabi, ya peduli nak saya juga masih jauh dari Nabi, cerdasnya saya juga masih jauh dari Nabi, pemaafnya saya jauh dari semuanya masih jauh dari Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun begitu, ayo sama-sama kita berusaha agar lebih mendekat lagi ke akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ya baru yang kedua tadi saya bilang mengenai perekonomian umat yang sangat lemah sekali sehingga umat lain berani betul lidahnya menghina Nabi Muhammad SAW. Ada penyebab ketiga yang harus juga kita introspeksi, tapi sebentar nanti saya sampaikan. Kita merespon si Pak Markon ini perlu jangan berlebihan. Perlu jangan berlebihan. Nanti di akhir akan saya jawab, itu kan sekedar menjawab hukumnya, apa responnya gampang gitu ya. Tapi jangan berlebihan. Ada saya dapat share video ya. Share video, entah betul ini, entah tidak, saya juga tak tahu. Tapi kalau ini betul harus kita netralisir ya. Karena Aqua itu produk Danone ini dari Prancis. Mereka kecintaannya kepada Nabi lantas membuang-buang air Aqua. Dia beli Aqua dan dia buang-buang gitu. Saya kira entah pula saya salah ya, tapi boleh dianalisa bareng, boleh tanya ustadz lain. Menurut saya itu udah nggak benar gitu.
Misalnya kita borong nih produk Aqua, lantas kita buang-buang. Ya nggak benar, menurut saya itu nggak benar. Saya di-share oleh sahabat saya, Salman ini hebat ya anak muda, aku bilang. Saking sayang dan cintanya dia ke Nabi. Video itu ada anak muda membakar mobil mewah produk Prancis gitu. Loh, saya pikir ini itu nggak tepat menurut saya. Mungkin bisa jadi saya salah karena kedangkalan ilmu saya. Ilmu saya sangat dangkal sekali, tapi mungkin saya salah. Tapi itu menurut saya itu nggak benar gitu ya. Membakar mobil, buang-buang air. Atau kalau udah beli sampo Pantene misalnya, karena dia PNG dan PNG itu Prancis, kita buang gitu ya. Wah, itu menurut saya enggak lah, enggak itu bukan respon yang baik gitu ya. Apalagi kalau kita mundur ke beberapa tahun ke belakang, sebenarnya Eropa ini adalah umat primitif. Ya. Ini saya mulai menjawab tentang kegelisahan umat tentang pencacian terhadap Nabi. Eropa ini kalau ada yang mempelajari sejarah bangsa di dunia, Eropa adalah umat yang paling primitif dalam sejarah. Ya. India udah bisa mandi, Cina udah bisa mandi, daratan Arab sudah bisa mandi. Eropa itu belum kenal mandi. Bayangkan saking primitifnya orang Eropa. Silakan dipelajari. Saya membaca itu dari silakan dipelajari bahwa bangsa yang paling primitif itu Eropa. Saya baca dari Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi gitu ya. Itu bangsa Eropa itu bangsa primitif, sangat primitif. Bodoh mereka ini sebenarnya. Nah, era Eropa mengumumkan kembali bahwa mereka memang bangsa yang bodoh. Jadi gini, bangsa yang bodoh ya. Eropa ini bangsa yang bodoh sebenarnya. Nah, saya bilang orang bodoh itu kalau mencaci kita nggak usah terlalu marah karena kalau kita misalnya Bapak nih Pak Ustadz yang host kita yang sekarang nih. Misalnya Pak Ustadz dicaci oleh anak kecil atau orang gila ya kita nggak usah ikut marah lah, ngapain? Berarti kalau Bapak marah kita juga orang gila juga kita kan gitu ya. Tapi makanya saya bilang, saya kemarin ditanya orang juga, Bapak tahu nggak kalau Eropa itu bangsa yang bodoh Pak sebenarnya? Nah, saya ini menyadari betul bahwa orang Eropa itu orang bodoh dari sejak dulu. Maka orang-orang yang sok-sok berbahasa Inggris, sok-sok berbahasa Perancis dan merasa keren, sok-sok keren dengan gaya Menara Eiffel foto di sini, ya itu mah bangsa yang bodoh primitif ya. Silakan dipelajari. Mereka terlambat dalam hal peradabannya. Nah, mereka kemarin sebelum si Marcon ini ada juga orang yang mengumumkan betapa primitifnya Eropa, yaitu orang Belanda, anggota parlemen Belanda menghina Nabi, bahkan itu malah film fitnah ya, film fitnah. Kita bergejolak seluruh dunia memarahi dia, bla 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 bla, memaki-maki dia. Apa yang terjadi sama orang Belanda itu, Pak? Orang Belanda itu apa? Masuk Islam. Masuk Islam dia. Betapa malunya kita yang mencaci dia dulu. Kita yang mencaci dia dulu, Islamnya masih begitu-begitu aja. Sekarang dia kampanye mengenai Islam kemana-mana. Udah, itu orang. Siapa sih namanya? Saya lupa namanya. Boleh bantu saya nge-googling dulu lah siapa yang bikin film fitnah itu. Udah masuk Islam, Pak. Udah masuk Islam, udah ke Mekah, udah ke Madinah, udah ziarah Nabi, nangis di depan Nabi, minta maaf dia ke Nabi. Maka hati-hati ini merespon yang berlebihan itu jangan. Menurut saya jangan. Tapi saya bilang ini analisa saya pribadi ya. Silahkan ditanya ke Ustadz lain. Beda Ustadz mungkin beda analisa saya. Tapi menurut saya respon berlebihan, membakar, membuang produk itu ya menurut saya itu nggak tepat. Ya. Kita boleh marah itu harus ya. Kalau Nabi nggak dicaci kita nggak marah, loh itu bahaya justru gitu ya. Tapi marah ini ada levelnya. Kita ini marah orang yang bodoh atau marah orang yang cerdas? Gitu ya. Marahnya orang yang bodoh apa marah orang yang cerdas kita ini? Beda ya, beda. Dan Maki itu dulu bikin karikatur menghina Nabi.
Saya enggak tahu itu pembuat karikaturnya atau tim karikaturnya atau orang pemerintahan Denmarknya. Akhirnya ketemu Habib Ali Jeffrey menangis meminta maaf kepada Habib Ali Jeffrey. Karena Habib Ali Al-Jufri yang murid Said Muhammad Al-Maliki, lihatlah, saya sarankan kita semua sering-sering melihat video yang dia sampaikan. Lihat cara dia menyampaikan, materi-materi yang dia sampaikan. Akhirnya membuat si orang Denmark ini, saya belum begitu tahu apakah itu pembuatnya atau timnya atau pemerintahannya, menangis-nangis bertemu dengan Habib. Ya Allah, saya minta maaf, bla 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 bla. Mereka ini orang Eropa ini karena primitif, bodoh, mereka belum kenal Nabi secara utuh. Maka kemarin waktu saya ceramah di Rasil, diminta juga membahas ini, saya bilang marah terhadap si Markon ini wajib kita marah. Bahwa kita maka bilang si Markon ini sebenarnya orang tolol, dungu, bodoh. Nah, gitu. Iya dong, ya bodoh dia, Pak. Bodoh karena dia tidak tahu Nabi. Maka saya umumkan kalau ada yang punya akses ke Markon atau akses ke Dubes Prancis, saya siap mengajari Markon les private mengenai Nabi Muhammad SAW. Gratis. Kalau dia nggak punya uang, aku yang bayar ongkos aku ke Prancis. Nah, gitu. Saya bayar ongkos saya sendiri ke Prancis. Karena saya nggak bisa bahasa Prancis, saya nggak bisa bahasa Prancis. Itu dia Pan Calveren itu ada yang nyari tadi itu ya, itu politisi Belanda ya. Saya nggak bisa bahasa Perancis. Saya akan sewa penerjemah bahasa Perancis. Saya bayar sendiri, saya terbang ke Perancis. Saya akan bayar semua akomodasi saya selama di Perancis. Kalau si Marcon ini mau belajar sirah Nabawi. Loh, saya khawatir jangan-jangan dia belum pernah kenal Nabi. Dan saya khawatir si Marcon ini hanya membaca tulisan-tulisan di Google mengenai Osama bin Laden, mengenai Al-Qaeda, mengenai ISIS, mengenai Islam-Islam yang digambarkan menyembelih orang dengan background bendera la ilaha illallah, dengan background bendera khatamun nubuwah. Loh, ini kan menghiasi dunia internet. Ini kan menghiasi dunia media sosial. Saya khawatir si Markon melihat Islam dari kacamata itu dan dia belum pernah bertemu bahwa ada di sudut kampung di Indonesia, Salman namanya, berbaik-baik dengan seorang Kristen Katolik. Jangan-jangan dia nggak tahu gitu loh. Jangan-jangan dia belum tahu itu gitu. Bahwa ajaran agama kita ini tidak pernah membenci. Misalnya si Markon ini agamanya apa sih, aku nggak tahu. Ya, agama saya ini Markon, saya mau bilang, tidak pernah mengajarkan membenci ente yang tidak beragama Islam. Tidak pernah mengajarkan bahwa saya harus membunuh ente karena tidak beragama Islam. Tidak pernah mengajarkan kepada saya bahwa saya harus mencaci maki ente, walaupun ente mencaci maki Nabi saya. Tapi saya ingin beri saya kesempatan memperkenalkan Nabi saya ini loh Nabi saya ini. Jangan-jangan ente belum tahu Pak Markon. Nah, ini yang harus kita lakukan. Karena si Pan Calveren ini tadi, setelah dia penasaran dengan caciannya terhadap Nabi, kebenciannya terhadap Nabi membuat dia penasaran tentang Nabi. Dan ini bukan si pembuat film fitnah ini bukan pertama kali terjadi. Bapak boleh lagi nge-googling atau membaca cari, namanya Martin Lings, Abu Bakar Siraj namanya setelah masuk Islam. Seorang sastrawan Inggris, bila saya tak salah. Ya coba nanti bantu saya. Saya ini pelupa, sudah saya baca pun lupa. Saya ini kelemahan saya betul. Kelemahan saya pelupa. Makanya saya gagal terus ketika menghafal Quran. Hanya Allah yang mampu membantu saya supaya saya kuat ingatannya. Martin Ling ini, orang Inggris kalau saya salah, adalah seorang sastrawan yang berusaha mengeluarkan karya sastra yang isinya memojokkan Nabi Muhammad SAW habis-habisan. Tapi semakin dia cari, semakin dia kumpul data tentang Nabi Muhammad SAW, justru semakin membuat dia jatuh cinta ke Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia masuk Islam, membuat buku keren, novel keren tentang judulnya Muhammad. Silakan beli itu. Nah, ini dia, Muhammad. Martin Lings atau Abu Bakar Siraj namanya sekarang sudah Islam. Artinya, kenapa kita gak usah terlalu respon marah. Marah itu terbagi dua, Pak. Marah keledai apa marahnya singa gitu ini kan gitu. Marah keledai apa marahnya singa gitu. Marah cerdas atau marahnya orang bodoh kita. Orang yang cerdas marah itu dia tenang, dia tunjukkan sikap, tapi dia introspeksi diri dan dia coba carikan solusi gitu.
Solusi yang menurut saya yang bisa saya katakan, karena saya sedikit sekali suka membaca sirah Nabawi, saya ingin betul menyampaikannya ke si Markon ini bahwa Nabi saya itu begini loh Pak Markon. Ente jangan-jangan ente cuma membaca dari Charlie Hebdo gitu ya. Karena perlu dipelajari juga gitu ya. Makanya gini ya Pak ya. Padahal sering meme ya di share di media sosial, melihat sesuatu itu jangan dari satu sisi gitu ya. Ada meme lucu dibikin oleh orang Indonesia, emak-emak 3 orang. Mereka menulis angka 3. Ya, mereka menulis angka 3. Yang sebelah kiri melihat itu M, yang sebelah kanan melihat itu W, yang sebelah atas bawah melihat itu angka 3. Itulah kalau kita tidak melihat dari satu sisi. Kalau kita hanya melihat satu sisi. Si Markon ini saya baca banyak membuat referensinya adalah siapa? Referensinya adalah Charlie Hebdo. Charlie Hebdo ini majalah di Perancis yang memang ateis. Dia anti Tuhan, anti agama. Si Charlie Hebdo ini bukan hanya didemo oleh orang Islam di Perancis. Silakan dibaca dulu. So, kalau saya salah, nanti salahkan, saya datang ke sini bilang saya salah, maki-maki saya kalau saya salah. Si Charlie Hebdo ini adalah ateis yang menghina Kristen, menghina Yahudi, menghina Buddha, menghina Hindu, menghina Islam. Kerjaannya itu. Kristen sudah pergi, itu ada Yodata Martin Links dibantu saya. Terima kasih Pak ya. Si Charlie Hebdo ini sudah dituntut oleh Kristen, oleh Yahudi, oleh ke pengadilan Perancis. Tapi mereka nggak berhasil karena Perancis memiliki undang-undang tentang yang dikatakan si Markon itu kebebasan berpendapat tadi ya. Jadi yang dihina oleh si Charlie Hebdo ini bukan hanya Islam. Jadi semua agama dihina oleh dia. Ya semua agama dihina oleh dia. Dan ini perlu sebagai bahan. Oh ternyata si Charlie Hebdo ini ya biang kerok, ini biang keladinya nih Pak ya. Dan dia mencaci maki semua agama. Cek boleh nanti Bapak lihat sekarang info-info mudah dibuka. Oh jangan-jangan nih si Markon ini dapat info dari situ nih dan jangan gitu ya. Dia orang yang nggak suka, artinya orang yang nggak suka beragama tiba-tiba ngomongin semua agama yang jelek gitu ya. Nah, apa yang saya sangat sesalkan? Terjadi penolakan-penolakan. Akhirnya antar kita umat manusia saling. Saya takut hanya sekedar hal-hal yang kayak gini yang bisa kita selesaikan dengan kepala yang tenang. Saya lihat Syekh Al-Azhar bergerak, ya. Saya lihat Syekh Dr. Al-Jum'ah sudah bergerak. Dan mereka menunjukkan marah yang elegan. Mereka udah katakan illar Rasul, kecuali Rasulullah SAW. Maka kami ingatkan Markon, pemerintahan Mesir, Syekh Al-Azhar mengajak memboikot. Syekh ini mengajak memboikot. Nah, ini kan ada kemarahan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu yang lebih hebat dari kita. Dan saya respon itu mudah-mudahan membuat efek jera bagi siapapun suatu hari nanti yang ingin mengulangi lagi peristiwa-peristiwa Markon ini. Waktu si pembuat karikatur Nabi yang di Denmark itu dulu juga saya masih di Saudi waktu itu ya, diumumkan oleh Saudi Arabia bahwa seluruh produk susu Denmark harus kita hentikan dulu belanja, dan itu membuat Denmark betul-betul datang ke Saudi Arabia meminta maaf gitu ya. Nah ini kalau ekonomi udah kita pegang dari balik ke introspeksi saya yang pertama. Jadi saya ulangi, marah kalau sudah Nabi yang disentuh wajib kita marah memang. Nah, ya jangan nggak marah. Kalau nggak marah, wah bahaya. Kalau boleh nanti Bapak lihat bagaimana saya ungkapkan, tapi waktu itu kurang analisa saya masih pendek, jadi marah saya agak berapi-api. Lihat saja di YouTube di Rasil ya, ceramah Jumat lalu, jangan Jumat yang kemarin ini, Jumat minggu lalu. Boleh nanti lihat ya. Di situ marah saya agak berlebihan dan saya sesali sekali ya. Saya sesali sekali. Menurut saya harus lebih tenang. Marah tapi harus tenang, Pak. Justru Bapak harus hati-hati ya. Orang marah kalau tenang Bapak harus hati-hati. Itu mematikan itu ya.
Nah, gitu ya. Nah, kita juga begitu. Kita jangan marah, tapi kita harus melakukan gerakan. Gerakan apa? Gerakan yang minimal kita gini. Aku nggak ketemu Markon, Pak. Minimal kita doakan dari sini bersama santri agar si Markon dapat hidayah. Kalaulah si Markon dapat hidayah nanti, ini kan baru saja pulang apa namanya, tahanan sandra dari Mali kalau nggak saya salah ya. Yang rencana si Markon itu menyambut rencana si Markon menyambut apa nama sandra ini dengan baik, kemudian press conference di depan airport ingin mendengar cerita apa yang dia dapat. Ternyata si Markon itu betapa puyengnya. Saya yakin puyeng banget si Markon ini. Dia stres ini sekarang ini. Apa? Ternyata ibu yang disandra ini umurnya 75 tahun, 25 tahun dia disandra di mana, di Mali, justru malah masuk Islam kan gitu ya. Justru malah masuk Islam. Jadi gini Bapak-bapak, mungkin marah-marah orang yang cerdas itu berdoa ya kan. Marah-marah orang yang cerdas ini dia angkat tangannya ke Allah. Ya Allah, aku ini jauh dari Prancis. Kalau aku dekat di depan si Markon, mungkin langsung ketempeleng si Markon ini kan. Jadi aku minta tolonglah ya Allah, kau kasih sesuatu agar si Markon ini dapat hidayah, atau si Markon ini tahu bahwa mencaci nabimu itu tidak baik. Wah, stres habis si Markon ibu ketika dia sambut orang, dia kirim 20 juta US dollar katanya kepada penyandra si ibu ini. Sesudah ibu ini pulang, ternyata ibu ini masuk Islam, dan dia umumkan masuk Islam, dan dia bilang, aku mau kembali lagi, aku mau menyelesaikan program-program kemanusiaan saya di sana. Artinya apa Ibu? Sandra ini awalnya pembenci Islam. Dia tidak suka dengan Islam awalnya. Tapi setelah dia bertemu dengan orang Islam, interaksi dengan orang Islam, bayangkan, saya tidak tahu, saya harus cek ulang lagi. Katanya yang menyandra dia itu atas nama Al-Qaeda, tapi saya tidak tahu itu betul apa tidak. Tapi yang jelas saya bilang yang menyandra dia itu Islam gitu loh. Yang selama ini dia pikiran Islam itu pembunuh, pemberontak, ini dan lain sebagainya. Loh, sesudah dia berada di tengah-tengah umat Islam, pulang dia dibebaskan dengan angka 20 juta US dollar. Justru yang diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi introspeksi kita yang terakhir yang ingin saya sampaikan apa? Sejauh mana sih kita berdakwah tentang Islam sampai ada orang yang bisa mencaci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya justru introspeksi ini akan saya sampaikan ke Ustadz-Ustadz. Ustadz, ente itu ceramah harus dibayar doang? Apa udah melakukan penceramahan dakwah ke wilayah-wilayah yang tak perlu dibayar? Gitu kan? Kita perlu dai-dai ke Eropa ya, kita perlu dakwah ke Eropa, kita perlu dakwah ke Amerika. Tapi karena saya tugasnya memang udah saya matangkan bahwa tugas saya dakwah di Indonesia untuk anak yatim duafa, saya nggak akan ke Eropa. Udah ada Ustadz Samsi Ali di sana, Ustadz Umar Goban, Ustadz siapa. Cuman di Inggris saya nggak tahu ada nggak di Eropa orang Indonesia yang berdakwah. Tapi bahwa di Eropa pendakwah Islam juga sudah banyak. Tapi kita perlu lebih banyak lagi berdakwah. Gitu. Mental dakwah kita juga Bapak-bapak masih jauh dibandingkan orang Kristen saat ini ya. Kalau dulu mental dakwah Islam Indonesia keren, habis sampai pelosok-pelosok ya. Karang ini lemah ya. Karang ini malah nggak tahu saya. Tetapi kan ada jamaah tabligh ya yang sudah kita ucapkan terima kasih kepada mereka, mudah-mudahan mereka tetap istiqomah berdakwah. Ada juga apa namanya LDI ya, apa LDII atau enggak, jangan LDI ya kan. Ada itu yang organisasi yang didirikan oleh Ahmad Nasir. Itu dakwahnya juga masuk ke pelosok-pelosok gitu ya. Nah, kita juga harus terus nih introspeksi yang saya bilang lagi adalah dakwah kita sudah sejauh mana. Nggak usah ke Markon, Pak. Saya ini sering sekali di WA orang, Ustadz, bagaimana ini di kabupaten kami ada anak muda pencaci Nabi, apa yang harus kami lakukan? Ustadz, bagaimana ini di kampung kami ada. Saya bilang, wajib kita marah itu dulu. Harus kita marah ya. Tapi marahnya jangan marah orang bodoh, harus marah orang pinter. Nah, gitu ya. Kita datangi dia, kita tanya dia kenapa kau begitu. Nah, kita ajak dia ngobrol.
Nah itu ya, kita harus lakukan. Ya. Jangan sampai kita nggak marah, wajib marah, tapi marah yang berakhlak. Wah, marah yang memberikan solusi. Jangan sekedar marah menghakimi. Nah, gitu ya. Ini menurut saya, jangan nanti bapak-bapak mau dipaksa atau dicuci otaknya oleh saya. Kalau kadang-kadang kan ustadz itu punya subjektivitas ya. Silakan tanya ustadz lain dan saya tidak memaksa ini untuk siapapun. Tapi bila ada orang menghina Nabi di pelosok negeri ini lagi, kita cari, kita tanya, kita bantu dia. Jangan-jangan dia lagi nggak bisa bayar kontrakan, jangan-jangan dia lagi nggak bisa bayar pampers anaknya atau dan sebagainya. Perlu kita lakukan itu. Dakwah. Nah ini ya, dakwah kita ini sebenarnya udah sampai di mana? Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, saya coba bangun pesantren yang Bapak Ibu sebagian sudah sampai kemari. Dan saya ambil segmennya adalah anak-anak duafa. Dan saya berkomitmen menggratiskan mereka di sini. Gitu. Kenapa Pak Ibu saya lakukan itu? Saya ingin betul punya amunisi nanti 7 tahun yang akan datang, saya sudah punya amunisi minimal 2 atau 3 atau 5 atau 7 yang siap saya tempatkan di pelosok manapun di negeri ini untuk berdakwah. Dan saya yakin mereka akan siap. Kenapa? Karena Dewan Dakwah Islam Indonesia, terima kasih Pak Ibu Yulia, Dewan Dakwah Indonesia, Islam Indonesia, terima kasih. Dewan Dakwah Islam Indonesia, betul. Itu saya respect sekali, hebat mereka masuk ke pelosok-pelosok, jamaah tabligh mereka masuk ke pelosok-pelosok, itu luar biasa ya. Nah, masih kurang rame. Maka Ruham Al-Fajar sengaja mengambil segmen anak duafa, kita biaya total semua pendidikannya di sini. Hidayatullah juga, terima kasih betul Pak Syahid, Hidayatullah juga cakep tuh. Hidayatullah juga termasuk yang cakep, termasuk Masya Allah. Tapi masih kurang, harus kita ramaikan lagi ya, Maka saya nanti berharap bahwa santri saya ini nanti, nak kamu saya tempatkan di Sulawesi bagian Tenggara, di paling bawah, di situ ada kampung yang orang Islam tidak punya guru TPA-nya. Nah, ya. Nanti saya nak kamu Ustaz tempatkan di Kalimantan, di perkampungan Dayak ya nak ya. Nanti kamu ngajari Al-Quran nanti di sana ya nak ya. Nak kamu Ustaz tempatkan di Papua, kalian di Papua ada 3, tapi di beda-beda kabupaten nak. Di desa terpencil, ayo bikin Al-Quran di sana nak. Ceritakan tentang Nabi di sana nak. Tapi hati-hati nak ya, di sana masih banyak orang Kristen, di sana masih banyak ilmu hitam, di sana masih banyak ini nak. Ya, jangan kau lawan dengan apapun kecuali dengan akhlakul karimah. Oh, itu rencana saya nanti, Pak. Kenapa? Saya yakin kenapa ada orang menghina Nabi, keyakinan saya 100% karena mereka nggak kenal Nabi, Pak. Nggak kenal mereka siapa Nabi kita ini. Ya. Lu banyak orang kayak gitu, bukan di masa ini, di masa Nabi, Pak, di masa Nabi. Saya kasih sebuah penggalan cerita ya. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lainnya geram sekali sama Nabi. Mereka, apalagi sesudah kalah beberapa kali perang dengan Nabi. Akhirnya mereka menyewa seorang pembunuh bayaran. Dibayar mahal, dikirim ke Madinah. Disengaja orang yang nggak begitu dikenal oleh Makkah Madinah, yang dicari supaya apa? Supaya tidak terpantau gerakannya. Tahu nggak apa? Dia berangkat dari Mekah ke Madinah, tujuannya adalah membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di Madinah, bertemu dengan Nabi di Madinah, disapa oleh Nabi di Madinah. Kamu kayaknya orang asing. Ada apa yang bisa saya bantu di Madinah? Ayo, kamu udah punya penginapan belum? Udah makan belum? Aduh, kayaknya kamu dari jauh capek. Ayo, minum kopi dulu kita. Dikasih kopi sama Nabi, dikasih bakwan sama Nabi, dikasih goreng pisang uli sama Nabi. Kamu dari mana? Oh, aduh, gak ada yang bilang apa. Ya, Muhammad, kau ini siapa sih kau ini sebenarnya? Aku ini datang disuruh oleh orang Mekah untuk memenggal kepalamu. Tapi saksikanlah bahwa saya tidak mau memenggal kepalamu. Saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah. Itu banyak di Sirah Nabawi, Pak. Peristiwa-peristiwa kayak gitu. Banyak di Sirah Nabawi. Mereka yang menghina Nabi, berencana membunuh Nabi. Du'thur yang berencana membunuh Nabi, siapa namanya? Dia datang ke Nabi ingin membawa pedang, ingin memenggal kepala Nabi. Dia sudah dijanjikan oleh orang Mekah dibayar 100 ekor onta kalau berhasil memenggal kepala. Tapi sampai di dekat Nabi, pasir menelan kaki ontanya. Bayangkan. Nabi bilang, kau kenapa? Dilepaskan, dipulangkan oleh Nabi. Sampai 3 kali terjadi air ya. Melihat keagungan
akhlak dari sang baginda tercinta Muhammad SAW. Dia masuk Islam. Allah, luar biasa. Luar biasa. Marah harus marah. Jangan nggak marah. Ini Nabi yang dipegang ini. Ini Nabi yang dicaci. Harus kita marah. Ya. Kalau spontan aku mungkin ketempeleng si Marcon ini. Ya. Kalau di depan aku tempeleng, pasti. Saya pastikan saya tempeleng. Ya, gitu ya. Saya pastikan setelah saya tempeleng. Kalau misalnya ada orang datang kemarin yang menghina Nabi, saya tempeleng dulu karena saya nggak secerdas Nabi. Baru saya kasih kopi, gitu kan. Nah, baru saya kasih kopi, baru saya kasih lontong Medan ya. Harusnya jangan ya dikasih kopi dulu, kasih lontong Medan dulu, kasih uang jajan, baru kita cerita gitu. Tapi karena saya nggak seindah Nabi akhlaknya, ya kalau ada orang hina Nabi, aku tempeleng dulu lah. Tempeleng dulu, baru kasih kopi, kasih lontong Medan, kasih uang jajan, gitu kan. Nah ini, jadi kita wajib introspeksi. Ternyata selain akhlak ekonomi yang lemah di kita sekarang, harus kita akui itu ya. Kemudian bahwa dakwah kita sebagai PR kita ini belum, Pak. Ustadz, saya juga termasuk, nggak usah saya bilang orang. Saya pengennya dakwah di Jabodetabek, karena dakwah di Jabodetabek sekali ceramah amplopnya tebel, apalagi Masjid Raya Pondok Indah, Masjid Bintaro Jaya. Saya tahu tuh masjid-masjid yang amplopernya itu bisa agak berat sedikit ditimbang kiloan gitu kan. Nah, kalau kita dakwah ke kampung, ya Allah, Ibu, saya di masa-masa kadang-kadang pergi ke dakwah ke kampung-kampung. Padahal kita ingin apa namanya? Ingin volunteer saja. Tahu nggak Bu, si panitia itu nyalamin kita amplop. Saya pernah nih iseng saya terima amplop. Saya terima amplop deh. Saya buka Bu, ya Allah, Rp20.000. Ingin saya museumkan sebenarnya Rp20.000 saya pajang, tapi saya panggil lagi imam sholatnya. Ustaz, terima kasih banyak cara antum melayani saya berdakwah di sini. Apalagi antum sempat-sempatnya nyiapin amplop dan saya lihat cek isinya banyak Ustaz. Ya Allah, ini bermanfaat buat masjid Ustaz. Saya kembalikan ke masjid Ustaz. Bayangkan Pak, Ustaz mana yang mau ceramah di kampung yang hanya bayar 20.000 kalau sudah pernah ceramah di Jakarta, ya kan? Itu dia. Oke. Tapi tetap ada. Tadi aku bilang kan jamaah tabligh, mereka ke desa-desa ya. Dewan Dakwah Islam Indonesia tadi mereka ke desa. Ahmad Nasir itu punya buku namanya Fiqhud Dakwah yang wajib kita baca ya. Keren buku itu ya. Dan dia misi dakwahnya keren menurut saya ya. Ya juga Hidayatullah tadi itu keren menurut saya, itu keren sekali. Mereka udah termasuk besar juga Hidayatullah ya. Tapi udah ada jamaah tabligh pun, udah ada Hidayatullah pun, udah ada apa tadi Dewan Dakwah Islam Indonesia pun, tetap kita harus tambah. Jangan Pak, jangan merasa wah udah ada tuh 3, jangan. Kita harus tambah lagi ya. Maka saya 7 tahun nih Ibu Bapak ya mencari peta dakwah saya mau ambil di mana gitu ya. 7 tahun saya di Jakarta memikirkan dan introspeksi peta dakwah yang harus saya istiqomahkan sesudah umur saya 40 tahun apa gitu. Karena pesan guru saya begitu, 40 tahun Salman dakwahmu harus fokus sudah. Alhamdulillah sekarang umur saya 37 sudah mulai ketemu fokusnya. Saya hanya akan mengajari Al-Qur'an, hadis, nahwu dan sharaf, entrepreneur dan akhlak bagi anak-anak duafa, laki-laki atau perempuan. Dan goalnya nanti mereka adalah jadi dakwah di tempat-tempat yang sudah akan kita survei di daerah-daerah, wilayah-wilayah yang tak ada guru ikroknya, yang tak ada guru ngajinya, yang tak ada di situ guru ustadz yang menjelaskan Allah dan Rasulnya siapa. Dan bila program kita ini berhasil, guru-guru atau santri yang kita kirim ini tidak kita kirim lepas, ya kita kasih gajinya, kita kasih penghidupannya. Maka di sini dilatih beternak kambing dia, dilatih ternak ikan dia, dilatih ternak kerbau dia. Nah, kenapa? Karena ternak kambing, ternak kerbau, ternak sapi, ternak ikan bisa dikerjakan walau sinyal internet nggak ada. Nah, itu makanya karena mereka nanti akan terjun ke pelosok-pelosok. Nah, ini PR, ini introspeksi kita yang ketiga ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Selain akhlak kita, ekonomi kita yang masih lemah, bahwa dakwah kita pun belum. Kenapa aku bilang gitu belum, Bu? Saya udah ketemu dengan orang Kristen dari Belanda apa dari Jerman dia, Bu ya. Dia berdakwah Kristen di pelosok Papua. Ya Allah, wanita cantik, Bu. Cantik, berpendidikan tinggi, PhD gelarnya. Ya. Saya dipertemukan sekali
walau saya lupa nama dia siapa gitu, ngobrol gitu ya. Jadi saya punya sahabat pendeta dari Ambon, suami istri, dia pengurus gereja ini ya, satu suaminya orang Batak, istri orang Ambon, tinggal di Pondok Cabe. Saya usah nggak sebut namanya lah, dia amanahnya begitu ya, dipertemukan saya. Kalau kami, Nak Salman sudah seperti ini, karena dakwah mereka ibu terstruktur ya, dari Patikan itu punya data, Patikan itu punya data bahwa kami punya orang yang sedang berdakwah di Indonesia, di Papua, di kabupaten ini, di kecamatan ini, di desa ini, di kampung ini. Itu mereka punya data. Dan support dana hidup mereka disempurnakan, bla 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 bla. Islam belum punya itu. Kecuali tadi Dewan Dakwah, Jamaah Tabligh. Atau ada yang lain yang saya tidak tahu, pasti ada. Tapi coba kalau Dewan Dakwah, Hidayatullah, Jamaah Tabligh dibikin jadi satu lembaga. Wah, satu lembaga. Jadi kuat dia kan Pak ya? Jadi kuat dia, jadi bersatu dia. Nah, yang keempat yang harus kita introspeksi lagi adalah bahwa persatuan umat masih sangat dangkal. Kalaulah persatuan umat ini tercapai, saya yakin nggak ada yang berani menghina Nabi. Nggak ada yang berani. Justru umat non-Muslim memanfaatkan perpecahan kita ini agar kita berantem. Ya kayak ginilah kita berantem antara sama kita. Bulan Maulid kita serang-serangan ceramah mengenai dalil Maulid dan dalil tidak Maulid. Gitu ya. Itu aja gitu. Ya, inilah PR kita. Nah, itu ya. Jadi introspeksi kita ada 4 poin saya sampaikan ya. Akhlak Rasulullah harus kita teladani. Ekonomi Rasulullah harus kita teladani. Kedua, dakwah Rasulullah harus kita teladani. Yang keempat, persatuan umat harus kita jalin baik-baik. Itu sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Terus respon kan judul ceramahnya itu kan, responnya apa? Marah, ya harus marah. Kan nah, selesai jawabannya terhadap ceramah ini kan, selesai. Gak jawaban ceramahnya cukup dengan satu kata, marah, wajib. Tapi nah, kita harus tunjukkan Pak, kita adalah orang yang berpendidikan. Kita adalah orang yang berakhlak. Jadi marahnya kita pun berakhlak. Nah, gitu ya. Saya nggak sarankan lah ya kalau buang-buang air aqua, mubazir itu Pak. Tadi ada yang udah bilang ternyata bukan mobil produk Prancis ya, itu Mercy, berarti berita hoax mungkin itu ya. Berita hoax mungkin ya. Karena makanya aku bilang tadi kalau lah itu memang betul itu nggak bagus ya. Janganlah, nggak kayak gitu caranya. Tapi kalau tidak membeli produk mereka sementara ya silakan. Tidak membeli produk mereka sementara silakan. Saya tidak terlalu tapi kalau membeli produk mereka kemudian dibuang itu ya malah si Markon yang bagus kata dia, malah si Danon bilang kalau perlu kau borong aja semuanya nih kau buang gitu kan. Dia produksi lagi nanti kan. Karena kan nggak mungkin juga kita bisa lepas dari yang namanya Aqua ini kan atau Danon ini kan gitu ya. Kalau memboikot untuk sementara misalnya, sementara saya nggak beli dulu lah gitu ya. Nggak beli ini kan. Toh kalau air mineral udah banyak yang Islam produknya. Saya kenal Pak siapa, Allah lupa kok bisa. Yuvia nama airnya. Saya kira Pondok Indah udah pakai itu kayaknya ya, Yuvia ya. Atau Pondok Indah udah pakai produk apa? Pokoknya saya kenal baik dengan pemilik Yuvia. Kok saya lupa nama bapak itu ya. Nama anaknya Ivan ya, nama anaknya Ivan, sering saya WA nama anaknya. Pak Haji siapa namanya, lupa saya. Nah itu kan solusi lah bagi kita ya. Bukan berarti saya ingin black campaign terhadap produk ya. Saya ingin betul menggunakan podium ceramah ini tidak black campaign, tapi ya saya kira kalau kita sudah tahu ada produk umat Islam ya kita pakai itulah. Saya di rumah pakai Yuvia. Di rumah nih minum saya di sini pakai Yuvia. Karena pemilik Yuvia itu udah pernah datang kemari, ngobrol kita kemari gitu ya. Dan saya tahu betul saat saya aktif mengisi ceramah di Masjid Raya Bintaro Jaya, subuh ya, setiap subuh saya pasti ada dia itu. Masya Allah nih orang berarti luar biasa. Air mineral, bagaimana dengan air mineral 212? Nah, bisa coba dicari tahu. Saya yakin kalau 212 pasti produknya sudah bagus lah ya, pasti sudah orang Islam. Kalau yang Yuvia ini merek lainnya OKOC ya, OKOC yang diprogram sama Sandiaga Uno kemarin ya. Silakan.
Bukan berarti yang mineral Islam yang lain tidak saya dukung ya, ini karena yang saya tahu Yufia, saya dekat, saya sering ngobrol, makanya saya ngomongin Yufia. Maksud saya kan kita ingin melawan si Markon dengan cara yang cerdas ya, jangan dengan cara yang marah berlebihan, jangan, dengan cara yang cerdas. Ayo, sementara aku nggak beli dulu produk Perancis, saya nggak beli dulu dah, gitu ya. Kalau air saya tahu penggantinya. Kalau air penggantinya, itu Yufia, orang kok lupa, Pak Arju namanya, itu baru ingat, Pak Haji Arju namanya, itu baru ingat saya. Dia orang Islam jelas, atau air mineral lain-lainnya ya. Silakan maksud saya, tapi jangan beli produk mereka lantas kau buang-buang, itu menurut saya, tapi ya itu mubazir menurut saya, tapi nggak tahu menurut yang lain ya, Pak itu memang ini ya. Menurut saya itu udah di Pak Syahid itu udah beri CEO PT itu, silakan. Apalagi dia di situ dia bikin Rp15 untuk sosial, dia bikinnya Rp15. Saya keren sekali menurut saya begitu. Nah, produk-produk Prancis lain yang ingin kita boikot sementara ini sampai dia minta maaf kepada kita, ya silakan cari gantinya dan mulailah beralih kepada produk-produk umat Islam. Seharusnya mengenai belanja ke produk umat Islam jangan pas ada momen Markon doang ya gitu ya. Bahwa belanja terhadap produk umat Islam ya harus itu lifetime ya, harus seterusnya. Selamanya kita harus begitu, pikirkan bahwa beli apapun selalu dipikirkan ada nggak produk umat Islam gitu. Kalau ada kita beli. Nah, kenapa? Loh, inilah cara kita, ya inilah cara kita. Itu Pak Yat menjual air mineral tuh, Pak Yat bilang tuh air khatam Al-Qur'an dari Kudus. Silakan ya. Kita kalau punya kalau apa namanya saya bilang memboikot bukan memboikot, membeli produk umat Islam ya jangan harus ada momen Markon, janganlah. Setiap ada peluang, ada pilihan makan bakso di merek umat Islam apa non Muslim, ya merek umat Islam. Tapi tidak usah kita marah dengan pengusaha non-Muslim, biarkan ya mereka tetap kita bersaingan saja baik. Tapi saya sebagai umat Islam, ya saya akan membeli bakso umat Islam, gitu kan. Frozen food misalnya. Frozen food siapa yang harus kita beli? Ya kalau ada umat Islam yang produksi, ya kita beli umat Islam. Tapi nggak usah kita black campaign terhadap produk yang non-Muslim, karena Nabi gini Pak, Nabi itu membangun perusahaan air minum dibeli oleh Utsman bin Affan. Tapi Nabi jangan kau beli produk ini, enggak gitu dia. Tapi dia berusaha merayu umat Islam agar belanja ke Utsman bin Affan. Nah, gitu ya. Karena kan kita bisa saja membuat orang belanja ke kita tanpa harus menghina orang lain, gitu ya. Nah, ini yang ingin saya maksud dengan marah wajib dong. Jangan sampai Bapak nggak marah. Nabi dihina, malah kita pertanyakan iman kita kalau kita nggak marah, Nabi dihina. Harus ya. Nanti kalau Bapak lihat betapa lepasnya kontrol saya, karena saya orang Medan asli, walaupun saya belajar Sirah Nabawi, kadang-kadang unkontrol. Tadi waktu Pak Asril minta saya membahas ini di Masjid saya Pondok Indah, saya ini udah bersolawat ribuan kali agar kemedanan saya itu bisa saya tahan. Kalau enggak, waduh Bapak coba. Aduh, saya ngelihat saya ceramah di Razil itu, waduh, saya malu dengan diri saya. Harusnya saya nggak begini. Makanya saya dari tadi mengawalnya oktavnya oktav 0,2 gitu, biar naiknya oktav 2 aja, karena sensitif bila saya ajak marah yang tidak baik. Tapi marah wajib. Wah, gitu ya. Marahnya harus marah yang benar, marah yang cerdas ya. Silakan tidak membeli produk dia dulu sementara sampai dia minta maaf. Boleh, nggak apa-apa. Justru menurut saya memang harus dilakukan. Dan menurut saya membeli produk umat Islam itu harus seumur hidup. Ya, harus seumur hidup. Ya, Ruhama Al-Fajar bentar lagi akan mengeluarkan frozen food, ikan nila siap goreng dan chicken wings, ayam siap goreng. Enak-enak, sudah kita taste food. Ini untuk sebulan ini kita trial dulu di dalam. Kalau udah bisa nanti kita akan jual. Nah, beli itu. Nah, gitu ya kan. Dan sempat-sempatnya saya iklan di ceramah ini ya. Beli. Setiap ada, misalnya di pengajian Masjid Raya Pondok Indah, Masjid Raya Bintaro Jaya, atau masjid-masjid yang lain, atau majlis-majlis yang lain. Bila majelis kita itu punya produk, apalagi anggota majelis punya produk, jual produk itu, Pak. Dan kan saya bilang tadi, semangat ekonomi kita umat Islam ini harus kita galakkan. Gitu loh. Harus ya. Saya udah pernah sampaikan ini di
masjid-masjid di wilayah Bintaro yang besar-besar. Bisa nggak sih kita beli itu pasar modern Bintaro itu kan Eka Cipta udah meninggal tuh. Kali aja dia mengalami kesulitan ekonomi kan. Kita beli aja itu. Pasar modern Bintaro sehingga yang punya kita. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi. Kita wajib marah. Kita wajib marah ya. Oh iya Bu Ari, susu kambing betul, ada susu kambing di kita juga silakan ya. Bu Ari kemarin datang kemari ada susu kambing sama tim ada Pak ya, silakan ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan tadi ya, lupa pula saya. Lupa saya ini kan saya lupa betul ya. Jadi ayo kemarahan kita terhadap penghina Nabi wajib ditunjukkan. Jangan sampai tidak marah. Karena kalau kau tidak marah berbahaya. Kalau kau tidak marah berbahaya. Wajib kita marah. Tapi marahlah dengan baik. Ya, marah dengan baik. Saya umumkan ini sekali lagi. Kalau si Markon tidak paham Nabi, saya siap berangkat ke Perancis dengan ongkos saya sendiri, penerjemahnya pun aku yang bayar, akomodasi aku di Perancis aku yang bayar, biar dia tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Dan bahwa bila Bapak berencana tidak membeli sampai si Markon minta maaf produk-produk mereka, silakan. Tapi jangan dibuang-buang. Aduh, kalau dibuang-buang nggak pas gitu ya, nggak pas Pak, kalau dibuang-buang nggak pas. Nggak usah beli, udah selesai. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa sebenarnya membeli produk Muslim itu bukan hanya saat event ada yang mencaci Nabi. Seumur hidup kita harus belanja ke produk-produk umat Islam. Wow, kalau ini bisa kita lakukan, keren agama ini Pak. UMKM masyarakat Muslim itu subur gitu. Ini UMKM umat Islam kok ya mandek gitu ya, kok kesulitan padahal masjid banyak. Harusnya masjid membuka diri. Ayo UMKM, warga sekitar masjid, silakan datang bawa proposal ke pesantren, ke masjid. Kalian punya apa? Sehingga kalau ada maulid, ada tablik akbar, ada apa, semua produk sekitar kampung dipakai. Nah, gitu maunya. Makanya saya heran kok UMKM Muslim kok ini padahal masjid banyak. UMKM Muslim itu harus diumumkan di masjid. Basisnya harus masjid. Nanti kapan-kapan kita harus ceramah mengenai ekonomi berbasis masjid. Sebenarnya Ustadz Valentino Dinsi lebih ahli menjelaskan itu. Tapi saya melihat itu sudah dari sejak saya belajar sirah Nabawi ya, bahwa ekonomi wajib berbasis masjid. Gitu. Nah itu saya kira respon dari saya mengenai si Markon ini ya. Nah, ya mudah-mudahan introspeksinya kita jalankan, ya kita jalankan introspeksinya, tetap itu ya, akhlak kita, ekonomi kita, persatuan kita, dakwah kita. Karena kalau persatuan kita baik, dakwah kita baik, akhlak kita baik, ekonomi kita yang pimpin, insya Allah si Markon nggak berani ya gitu ya. Tapi Salman, ini Markon udah caci Nabi ini, gimana? Wajib marah, wajib kau marah. Kau harus punya rasa marah itu di dalam dadamu. Kau harus terbakar di sini. Tapi marahlah yang bijak. Ya, gitu ya. Harus marah yang bijak. Kenapa? Karena yang menghina Nabi kita ini adalah bangsa yang paling bodoh di dunia, itu Eropa. Dan itu terbukti dengan sejarah. Ya, terbukti dengan sejarah. Ya, terbukti dengan sejarah. Jadi kalau orang bodoh marah, kalau kita ikut marah, ya kita ikut bodoh lah. Tapi harus marah. Dengan cara bagaimana? Ini kita coba tawarkan ke dia bantuan. Jangan-jangan dia ini. Toh udah dibalas sama Allah kan, satu warganya yang dia sandra, dia bayar $20 juta, malah masuk Islam, ya kan? Malah masuk Islam. Itu harus kita juga jangan lupa itu ya. Itu bayaran kontan dari Allah untuk si Markon. Makanya gini, Markon lagi mimpi-mimpi, makanya besok jangan nyaci Nabi kau Markon. Nah, gitu. Dia sudah stres tinggi nih si Markon ini apa ya. Nah, jadi marah tetap, boikot silakan, untuk tidak belanja sementara silakan. Tapi jangan buang-buang lah, jangan bakar-bakar, enggak. Itu mubazir namanya. Kalau udah kebeli, misalnya saya di rumah kan, saya pakai shampoo, saya ada beberapa yang produk mereka, ya enggak aku buang lah. Cuman kalau untuk beli selanjutnya, kalau si Markon belum minta maaf ya jangan gitu kan, kita beli yang lain. Gitu. Kita mungkin ketemu Wardah kali, shampoo yang cocok, Wardah udah ngeluarin shampoo belum kan gitu ya. Kita coba tanya nanti di online, Wardah udah ngeluarin shampoo anti ketombe, atau Wardah sudah ngeluarin shampoo yang bisa kita pakai, sehingga kita membeli produk-produk yang dikeluarkan oleh umat Islam. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada bahasa yang tidak tepat, analisa yang salah, karena ini sensitif pembahasan ini ya, karena kita bisa beda pendapat. Tapi kalaupun beda pendapat kita nanti, jangan kita berantem ya. Nah,
Jangan kita saling membenci sesudah rapat ya. Datang ke pesantren, ngopi kita, makan lontong Medan kita supaya kita nggak berantem. Silakan host untuk Ya, saya kembalikan alhamdulillah. ke Pak. Jazakallah khairan Ustaz, Masya Allah ini tanpa terasa kita mendengarkan materi yang luar biasa. Para jemaah disiapkan, mohon pertanyaannya bisa nanti langsung di forum karena waktunya terbatas. Mohon izin Ustaz, sebelumnya kami akan mengumumkan beberapa maklumat. Mohon Pak Syahid bisa di-share. Insya Allah kajian untuk besok Ahad akan disampaikan oleh Ustadz Haris Hakam, akan melanjutkan tadabbur Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 265 hingga 268. Kemudian ini berita dari bagian bakti sosial ya, telah dilakukan pada Rabu tanggal 14 Oktober kemarin, ya bisa dibaca juga di website kita, dan tentunya kita masih mengharapkan partisipasi jemaah untuk baksos berikutnya. Ya, kepada para donatur yang telah berpartisipasi kami ucapkan jazakumullah khairan. Ya, alhamdulillah. Dan bagi para jemaah atau Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi Bapak Irwan Primaditya di nomor handphone 0811 828 246 dan transfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, yaitu atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah di Bank Syarah Mandiri di nomor rekening 72 2020 1001 BSM kodenya 451 72 2020 1001. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku-buku dan CD karya guru kita, Ustazah Dr. Ulfahmi Amin Syah, yang ini membahas tentang keluarga, ya kurang lebih kalau tidak salah 2 minggu yang lalu ya, memberikan tausiah di kajian subuh tentang konseling keluarga, dapat menghubungi Mbak Asril di nomor handphonenya 0818 823 752. Selanjutnya maklumat tentang ini merupakan lanjutan dari bedah Iqra batch 2, yaitu ada after sales trainingnya yang akan disampaikan oleh Pak Edi. Saya mohon Pak Edi bisa menyampaikan secara singkat, Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkenankan kami atas nama manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengundang bapak-bapak ibu yang kemarin telah mengikuti kajian bedah Iqra batch 1, batch 2. Kami mengundang besok hari Minggu malam kita akan mengadakan sharing session sebagai kelanjutan daripada classical training kita, yaitu sebagai bentuk bimbingan dari kami semuanya, yaitu after training service yang akan kami adakan pada hari Minggu besok mulai jam 19.30 sampai jam 21.30. Agendanya adalah untuk bersama-sama kita tolabul ilmi pendalaman ilmu Al-Quran, yaitu aplikasi hukum-hukum tajwid ke dalam metode Iqra. Untuk ini kami atas nama manajemen untuk mengharapkan seluruh peserta, baik yang nanti akan mengikuti atau para peserta yang akan mengikuti bedah kajian Iqra ini akan kita buka insya Allah pada batch ketiga bulan depan insya Allah untuk bisa mendaftar langsung ke admin kita, yaitu di nomor 17 30 kemudian 114 ke admin kami yang akan tertera di sana. Sekali lagi itu akan bisa mendaftar Bapak Ibu yang untuk batch ketiga yaitu di 0811 7 30 114 yang insya Allah kami adakan. Yang kedua juga kami akan mengadakan program bagaimana menulis huruf Arab dan Al-Quran yang insya Allah akan mendapatkan keahlian untuk menulis. Dimana kalau kita bisa menulis pasti bisa akan membaca Al-Quran itu dengan baik. Terima kasih itu dari kami selaku Divisi Pendidikan Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Terima kasih. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bacakan ada beberapa pertanyaan dari Bu Sri dan Bu Rus. Nanti kemudian ada satu kalau masih ada waktu Pak Marwan ya untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Dari Bu Sri Mulyani Ustadz, ini bagaimana
Ustadz, bila Markon ini dihubungkan dengan Quran ayat surat Al-Ahzab ayat 57. Yang sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Ya. Dia, maaf Ustaz, di unmute dulu Ustaz. Ya, kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, kalau Ibu Sri Mulyani atau kita semua memahami ayat ini, ya, gitu ya. Memahami ayat ini, bahwa orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, mereka akan dilaknat oleh Allah SWT. Jangan kita yang laknat, Allah yang laknat, ya. Allah yang laknat, jangan kita. Lihat nih si Markon ini, ya. Saya nggak kebayang loh Bapak Ibu dia stresnya seperti apa ketika, saya tapi nggak tahu, harus kita cross check ya, apakah 20 juta dolar itu sudah dikirim ke penyandra gitu. Ketika ada seorang warga dia tersandra hampir berapa tahun gitu ya, dan dia sangat harapkan pulang kemudian menceritakan tentang data yang akan mendukung terhadap caci makiannya dia. Tiba-tiba ibu ini pulang sampai ke Perancis, disambut langsung oleh dia di airport, dan dia berencana akan melakukan konferensi pers. Ternyata dia masuk Islam gitu ya. Tahu itu Bapak, coba Bapak bayangkan kalau Bapak si Markon, stres nggak Bapak itu? Itu cash on delivery. Bahwa jangan kau hina Nabi Muhammad SAW, wahai Markon. Nah, gitu. Jangan, nggak bisa, karena dia manusia agung gitu ya, ciptaan Tuhan yang dipilih. Jadi kalau kau macam-macam dibayar cash oleh Allah SWT. Coba kalau kalau Bapak atau siapapun di posisi Markon, stresnya minta ampun, malunya minta ampun, dicengin bisa-bisa nama orang Mali itu dia kan, harus bayar 20 juta. Jangan-jangan si ibu ini mangkong kali kong sama orang itu kan, kau bikin aja terus sampai si Prancis itu bayar kau 20 juta baru aku pulang. Jadi kalau dia nggak bayar aku 20 juta, aku nggak pulang-pulang katanya. Dibayar 20 juta, pulang dia, ternyata asyhadu alla ilaha illallah annaka rasulullah. Selesai kawan. Itu laknat yang dijanjikan Allah di sini dikirim oleh Allah SWT. Jadi pasti mereka dan akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Tentunya pasti ya pasti. Tapi sekali lagi, marah wajib kita marah ya. Tapi ayo kita marah yang baik, kita memberikan fasilitas. Apalagi kalau orang Indonesia ya, kalau ada orang Indonesia yang mencaci Nabi ya kita akan fasilitasi, semoga dia belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Apalagi Arswendo yang tadi dikirim oleh Bu Ari, saya nggak tahu dia Arswendo ini masuk Islam apa belum atau bagaimana. Awalnya beragama Islam, kemudian beragama Katolik gitu ya. Allah alam. Tapi saya memang pernah membaca tulisan, pernah mendapat berita bahwa Arswendo dipenjara oleh Pak Harto gara-gara mencaci Nabi Muhammad SAW gitu ya Bapak-Bapak. Nah, lagi-lagi, ayo jangan patah arang kita. Dakwah kita ini masih PR-nya masih besar ya, PR-nya masih. Jangankan ke pelosok-pelosok Pak. Bahwa orang-orang abangan di Jakarta ini banyak yang belum kenal Nabi. Orang-orang kaya raya di wilayah Jakarta, Jabodetabek ini banyak yang belum kenal Nabi, yang harus kita berikan dakwah kepada mereka. Nah, itu ya. Itulah hubungannya, sangat pas ayat itu dikawinkan dengan peristiwa si Markon ini ya. Ayat Al-Ahzab ayat 37, surah ke-33. Silakan yang selanjutnya Pak Ustadz. Selanjutnya dari Bu Rosileni, Pak mohon tanya tentang atasan dalam bekerja. Saat ini saya bekerja di lembaga internasional yang otomatis atasan saya adalah kaum kafir atau ekspatriat. Bagaimana ya Pak ya? Saya kadang merasa bersalah. Nggak apa-apa Bu. Itulah karena gue bilang. Islam kita ini tidak melarang kita bekerja di orang non-Muslim, enggak ya. Islam kita ini enggak melarang kita berjual beli dengan orang non-Muslim, enggak. Boleh. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an ya. Dalil ini yang membolehkan kita untuk bertransaksi atau bermuamalah dengan orang non-Muslim. Nabi bertransaksi dengan orang non-Muslim ya. Nabi berhutang dengan orang non-Muslim. Nggak usah merasa bersalah dalam hal itu, silakan dilanjutkan. Selama pekerjaannya baik, selama pekerjaannya halal, selama pekerjaannya tidak tidak mencurangi orang, tidak berkhianat kepada orang, tidak menghancurkan kehidupan, malah pekerjaannya adalah membantu banyak orang, silakan nggak apa-apa ya. Tapi makanya saya bilang tadi bahwa
kita membeli produk Islam, kita membantu orang yang seagama, itu merupakan kewajiban bagi kita. Misalnya ibu atau bapak ahlinya apa? Nah, udahlah saya dibayar oleh orang Prancis atau dibayar oleh orang Amerika 47 juta sebulan. Kemudian ada perusahaan lokal beragama Islam, dia sanggup bayar ibu 20 juta. Ya, silahkan pilih yang orang Islam. Nah, gitu caranya. Bukan berarti salah, kalaupun akhirnya ibu pilih di perusahaan non-muslim, ya itu tidak merupakan haram atau apa, enggak ya. Tapi sebagai sesama umat Islam, silakan pilihlah